Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Eni Purwanti, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Radiasi Praktikum kelas 1F, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2, mata kuliah Fisika Radiasi Praktikum kelas 1F, akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan materi menentukan tegangan Plato detektor Geiger-Müller dengan simulasi red lab. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Aisyah Maudina Rahmawati dengan NIM 41323113, Nabila Safa Salsabila dengan NIM 41323113, dan Leo Supriyanto dengan NIM 4132311134. Sebelum kita masuk ke dalam inti presentasi, mari kita bahas tujuan dari praktikum ini serta alat dan bahan yang digunakan. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, menentukan tegangan ambang pada detektor Geiger-Müller, dan yang kedua yaitu menentukan tegangan Plato pada detektor Geiger-Müller. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada PC atau laptop, lalu yang kedua yaitu software red lab yang terdiri dari sumber radioaktif C160, sumber radioaktif C137, high voltage, preamplifier, amplifier, dan counter. Baik, selanjutnya kita akan membahas dasar teori yang akan melandasi praktikum kali ini. Detektor Geiger-Müller adalah perangkat untuk mendeteksi radiasi alfa, beta, ataupun gamma. Terdiri dari tabung berisi gas yang biasanya berisi helium ataupun argon dengan dua elektroda yang dihubungkan oleh tegangan tinggi. Radiasi ionisasi gas dalam tabung menghasilkan pulsa listrik yang dihitung sebagai Tau. Tabung perlu diisi gas untuk kembali ke keadaan semula. Tegangan antara dua elektroda harus tepat agar menghasilkan medan listrik yang cukup untuk dideteksi. Tegangan rendah tidak merekam count karena medan listrik terlalu lemah, sementara tegangan tinggi dapat merusak tabung. Detektor bekerja paling efektif pada daerah plateau, di mana counting rate stabil. Pemilihan tegangan dekat batas ambang dan dalam seperempat daerah plateau optimal untuk operasi terbaik. Adapun prinsip kerja dari detektor Geiger-Müller yaitu detektor Geiger-Müller bekerja berdasarkan prinsip ionisasi gas isian di dalam detektor ketika partikel radiasi masuk. Detektor ini terdiri dari tabung gas yang diisi dengan gas bertekanan rendah seperti argon, helium, ataupun campuran. Ketika partikel radiasi mengenai gas dalam tabung, ionisasi terjadi dan elektroda dan elektron bebas dihasilkan. Elektron-elektron ini ditarik ke anoda menyebabkan ion positif yang tertarik ke katoda. Detektor ini umumnya digunakan untuk mengukur radiasi beta dan gamma. Detektor Geiger-Müller memiliki kelebihan konstruksi sederhana, biaya murah, serta operasional yang mudah. Tetapi, detektor Geiger-Müller juga memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur radiasi neutron. Selanjutnya yaitu cara kerja yang akan melakukan tes praktikum. Yang pertama yaitu buka aplikasi RedLab, masukkan username dan passwordnya yaitu Gmail. Lalu kita ke bagian administration, create eksperimen, kita memilih nama eksperimen, lalu next. Lalu untuk sumber radioaktif, kita menggunakan dua yaitu TO60 serta F137. Lalu untuk detektor, kami memilih detektor Geiger-Müller. Untuk komponennya sendiri yaitu kami memilih amplifier, preamplifier, multiplier, dan juga counter. Kita memilih eksperimen sheet text. Untuk kita dengan menuliskan tegangan plat detektor Geiger-Müller dengan simulasi red lab. Next, dan finish. Lalu kita menuju bagian file, select eksperimen, kita pilih rangkaian yang kita tadi pilih, lalu kita masuki bagian instrumen. Lalu kita pilih Files. Untuk time sendiri, kami menggunakan waktu 60 second. Untuk tegangan pertama, kami menggunakan tegangan 0,05 kV. Untuk tegangan 0,05 kami mendapatkan hasil 0. Lalu untuk tegangan kedua, kami menggunakan 0,5 kV.
Pada tegangan 0,5 kilovolt kami mendapatkan hasil 0. Lalu kami menggunakan tegangan 0,8 kilovolt, kami mendapatkan hasil nah, tolong belum. Hmm? Pada percobaan pertama kami menggunakan sumber radioaktif Jo60 dengan tegangan 0,05 kilovolt. Didapatkan hasil 0. Lalu untuk tegangan yang kedua kami menggunakan 0,5 kilovolt dan juga menghasilkan hasil 0. Lalu kami menggunakan tegangan 0,8 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 4184. Untuk tegangan selanjutnya yaitu kami menggunakan tegangan 1 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 22.821 kilovolt. Lalu untuk tegangan selanjutnya yaitu kami menggunakan tegangan 1,2 kilovolt. Dan kami mendapatkan hasil 23.068 kilovolt. Lalu untuk tegangan berikutnya yaitu kami menggunakan 1,5 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 22.994. Berikutnya yaitu kami menggunakan tegangan 1,8 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 23.216. Lalu kami menggunakan tegangan 2 kilovolt. Dan mendapatkan hasil 23.197. Lalu kami juga menggunakan tegangan 2,5 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 22.846. Dan yang terakhir kami menggunakan tegangan 2,99 kilovolt. Pada tegangan 2,99 kilovolt kami mendapatkan hasil 23.029. Lalu kami ganti menggunakan sumber radioaktif CS137 untuk peletakannya yaitu sama pada 5 cm. Pada tegangan pertama kami menggunakan 0,05 kilovolt. Lalu tegangan kedua kami menggunakan 0,5 kilovolt. Dan menghasilkan hasil yang sama yaitu 0. Lalu kami menggunakan 0,8 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 1.345. Lalu kami menggunakan tegangan 1 kilovolt.
Untuk tegangan 1 kilovolt kami mendapatkan hasil 7.365. Lalu kita menggunakan tegangan 1,2 kilovolt. Dan menghasilkan hasil 7.314. Lalu kami menggunakan 1,5 kilovolt. Dan menghasilkan hasil 7.376. Lalu selanjutnya yaitu 1,8 kilovolt. Kita menghasilkan data yaitu 7.325 kilovolt. Lalu kita menggunakan 2 kilovolt selanjutnya. Kita mendapatkan hasil 7.270. Lalu untuk 2,5 kilovolt kami mendapatkan hasil 7.295. Lalu yang terakhir yaitu 2,99 kilovolt. Kami mendapatkan hasil 7.399. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan jelaskan hasil analisis dari data pengamatan yang kami dapatkan. Laptop digunakan sebagai alat hitung, software Reflex digunakan sebagai aplikasi simulasi eksperimen, deteksi dan mengukur radiasi. Sumber radioaktif C60 digunakan untuk simulasi gamma dan simulasi. Sumber radioaktif C137 digunakan untuk mengukur radioaktivitas pada sampel yang tidak diketahui aktivitasnya dengan mengukur detektor HPGE. High voltage digunakan sebagai pengukur radiasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis dari data pengamatan yang kami dapatkan. Laptop digunakan sebagai alat praktikum, software digunakan sebagai aplikasi simulasi eksperimen deteksi dan mengukur radiasi. Sumber radioaktif CO660 digunakan untuk sumber radiasi gamma dan tujuan simulasi. Sumber radioaktif C137 digunakan untuk mengukur radioaktivitas pada sampel yang tidak diketahui aktivitasnya dengan mengukur detektor high purity germanium detector atau disebut HPGE. High voltage digunakan sebagai pengukur radiasi. Seperti amplifier digunakan untuk mengekstraksi sinyal. Amplifier digunakan sebagai penguat sinyal listrik. Counter digunakan sebagai alat menghasilkan radiasi. Dan didapatkan hasil bahwa tegangan paling awal atau bisa juga disebut static voltage dari kedua sumber radioaktif yaitu 0,5 volt, 0,5 volt. Rata-rata terbesar pada CO60 yaitu 23.167,67 volt pada tegangan sebesar 1,8 kilovolt. Dan rata-rata terbesar pada C137 yaitu 7.425,33 volt pada tegangan sebesar 2,5 kilovolt. Batas ambang harus juga disebut threshold voltage, yaitu tegangan minimum yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal yang dapat dideteksi dalam detektor. Hasil penggunaan kedua sumber mulai terlihat pada 0,8 kV. Daerah kerja atau plateau region, yaitu wilayah dengan grafik menaik pada detektor dan mengecil pada rentang tegangan tertentu di mana detektor beroperasi secara efektif. Plateau region C60 didapat pada tegangan 1,8 kV dan pada C137 didapatkan pada tegangan 2,5 kV. Daerah kerja yang sangat penting untuk berfungsinya detektor Muller karena memungkinkan respon yang terhadap radiasi dan pelepasan muatan terendah dalam rentang tegangan tertentu. Nah, kesimpulan dari pengamatan yang telah kami lakukan, yaitu untuk menentukan tegangan ambang dan tegangan plateau pada detektor, dilakukan pengukuran jumlah sinyal output detektor pada rentang tegangan yang berbeda. Tegangan ambang ditentukan pada saat sinyal output detektor mulai muncul, sedangkan tegangan plateau ditentukan pada saat jumlah sinyal output detektor tetap konstan meskipun tegangan inputnya berubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.